Halo, selamat pagi kakak-kakak, Kades, Kak Yum, Pagi. Kak Pempem, Kak David. Halo Tio Sano. Halo Joyce. Joyce belum kelihatan. Nah, halo Is. Valentina Gracia, halo. Udah banyak yang mulai gabung nih. Gracia dan Nadiara. Halo. Lagi connecting. Ada yang sudah siapin Alkitabnya adik-adik? Kades sudah siapin Alkitabnya. Hah, oke. 5 menit lagi ya, kita mulai aja ya. Atau nunggu yang lain pada ngumpul dulu. Ada Kezia baru masuk. Halo Kezia. Shalom. Adik-adik udah sarapan semua belum? Belum, Kak. Aduh, ada yang belum sarapan. Kades Boleh. belum sarapan, Kak Yer. Kades nggak usah sarapan ya kayaknya. Kita sehat ya. Ada Joyce, Yasano, Valentina, Gracia, Nadiara, Kezia. Kita tunggu lagi ya teman-teman yang lainnya. Kak Yolanda, halo Kak Yol. Halo Kak Yer. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Sudah 12 orang bergabung.
3 menit lagi ya, kita mulai aja ya, sambil menunggu yang lain bergabung. Ada Holly mulai bergabung. Halo Ligina. Dia lagi siapin. Halo, selamat pagi. Ray, sudah mulai bergabung, Ray? Nah, KPMPM sudah kelihatan. Pas lagi. Halo adik-adik, sambil persiapkan di aktivitasnya, kertas, spidol, penggaris, atau spidol warna, kalau punya, sambil disediain lah untuk aktivitas nanti. Ada yang sudah menyiapkan? Nah, adik-adik sedang mengambil alat untuk aktivitas. Sudah disediakan? Anya dan Filia, halo. Sudah sediakan Alkitabnya? Alkitab dan buat aktivitas, kertas dan spidol atau pulpen. Sudah, Kak. Oke. Kita mulai saja kah kakak-kakak? Oke, sudah mulai banyak orangnya dan kakak-kakak yang bertugas sudah ada. Kita mulai ya sekolah minggu kita. Yang kameranya belum dinyalakan, boleh dinyalakan. Ray dan Anya, mungkin Anya sedang mencari alat buat aktivitas. Oke, shalom adik-adik dan kakak-kakak semua. Shalom. Semangat ya. Anya dan Filia sudah kelihatan. Kakak-kakak semangat, adik-adik semangat. Ayo, kakak mau dengar kita tepuk tangan sukacita. Tepuk tangan sukacita. Yeay. Yes. 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 Tepuk tangan sukacita.
Yeay. Yesus, yes. Any please? No. Oke, kakak-kakak dan adik-adik. Sebelum doa pembuka, kita menyanyi dulu. Ada satu sobatku. Semangat ya semuanya, tepuk tangan. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur Oke, untuk doa pembuka silakan Kak Yolanda. Oke, adik-adik, doa pembuka kita. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai sehingga ibadah sekolah minggu kami dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami anak-anak-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Akhir videonya kemut Kak, ke-mute Kak. Oh maaf. Adik-adik, jadi terima kasih Kak Yolanda udah memimpin kita berdoa. Untuk adik-adik, ingat
ayat hafalan minggu kemarin ya, nanti akan ditanyakan oleh Kak Yumila. Nah, sebelum masuk ke cerita Alkitab, kita memuji Tuhan lagi dengan judul lagu Berani Tampil Beda. Silakan Kak David. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, tetap dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku telah dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku berani tampil beda. Kayaknya masing-masing. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke. Adik-adik siapkan Alkitab dan alat aktivitasnya. Aktivitas kita akan dibawakan oleh Kak Yumila. Silakan Kak Yum. Halo, apa kabar adik-adik? Baik, Kak. Semuanya naik kelas nggak nih? Yang naik kelas angkat tangan. Mana nih? Wih, hebat, semuanya naik kelas. Iya, masih ingat cerita minggu lalu dengan Kak Yerita? Ingat. Apa ceritanya? Nasnya dari mana? Ibrani. Ingat. Ayat hafalannya ingat nggak adik-adik? Dari Masuk aku, Kak. Oh, nggak sekolah. Dari mana yang ingat? Ayo. Ibrani 11 hafal. Kak David boleh ditampilkan ya. Ibrani 11 ayat 1.
cerita minggu kemarin dari Ibrani 11 ayat 11 sampai 12 yang dibawakan oleh Kak Yerita tentang janji Allah memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Terus ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 1. Nanti Kak Dapil tunjukkan ya. Ada Kak. Maaf Kak David, sepertinya salah slide Kak. Ibrani 11 ayat 12. Ini aktivitas. Aktivitas Ayat 1. Ada yang masih bisa hafal? Nah, ini dia. Ibrani 11 ayat 1. Kembali ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi tema besar kita iman hidup dan bertumbuh. Nah, adik-adik, sebelum kita cerita, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh bangun di pagi hari yang indah ini, dan kami boleh sekolah hari Minggu, memuji nama Tuhan, berdoa, dan juga sekarang Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, Kau berkati cerita hari ini, Kak Yumila yang menyampaikannya, dan juga adik-adik yang mendengarkannya. Semoga apa yang kami gunakan, perangkat yang kami gunakan, yaitu melalui via Zoom ini, boleh berjalan lancar, dan kami bisa mendengarkan dengan baik, dan kami bisa ibadah sekolah hari Minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita minggu ini yaitu dari Ibrani 11. Kita buka Alkitabnya. Ibrani itu ada di Perjanjian Baru ya. Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 5, maaf ya, Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Ibrani dari Perjanjian Baru. 5 ini sampai 6, berarti sampai di sini ya. Yang sudah ketemu, katakan amin ya. Boleh buka Amin. ya. Amin. Sudah ketemu, Kesya, Joy, adik-adik yang lain? Kita bersama-sama ya. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Sudah ketemu semua? Sudah. Iya. Ayo kita baca ayat kelima. Karena Nah, iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, adik-adik, cerita di sini tentang saksi-saksi iman ya, perikopnya. Di sini Kak Yumila ambil tema karena iman Henok terangkat ke surga. Adik-adik yang kelas tengah, kelas besar,
boleh ditulis ya cerita kita, minggu, hari ini, tanggal, bulan. Jadi boleh ditulis temanya, boleh ditulis nas Alkitabnya ya. Tema kita hari ini iman, karena iman Henok terangkat ke surga. Ya. Nah, jadi cerita kita hari ini ada di kitab Kejadian juga tentang Henok ya. Nah, Kejadian 5 ayat 18 sampai 23. Henok pergi ke surga. Nah, lanjut Kak David. Nah, adik-adik, pada zaman dulu itu Adam dan Hawa itu memiliki keturunan yang banyak sekali. Nah, termasuk Henok. Henok ini adalah keturunan ke-7 dari Pak Adam dan Hawa. Lanjut. Nah, Pak Adam dan Hawa sudah menjadi tua. Kakek Adam berumur 930 tahun. Wah, tua sekali ya adik-adik. 930 tahun. Kak. Nah, kakek Adam dan nenek Hawa suka sekali bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada anak, kepada siapapun, kepada semua orang. Nah, kakek Adam bercerita bahwa akan datang seorang juru selamat selamatkan kita semua. Siapa itu juru selamatnya? Yaitu Tuhan Yesus. Dia bercerita kepada anak-anak dan semua orang ya. Kemudian Henok sudah menjadi dewasa. Henok masih ingat cerita kakek neneknya tadi. Siapa ya kakek neneknya? Adam dan Hawa. Nah, dia masih ingat ceritanya. Lanjut. Nah, setiap hari Henok ini suka berdoa kepada Tuhan. Setiap hari ya. Henok suka berbicara dengan Tuhan. Dia suka bergaul dengan Tuhan. Henok orang yang taat. Lanjut. Nah, ketika Henok berumur 65 tahun, dia mempunyai anak bernama Metusaleh. Nah, Henok juga banyak mempunyai keturunan ya adik-adik. Salah satunya bernama Metusaleh. Lanjut. Semakin mengasihi Tuhan. Dari dia kecil sampai dia tua, Henok semakin mengasihi Tuhan dan rajin berdoa. Tuhan juga sangat mengasihi Henok karena Henok orang yang taat. Lanjut, Kak. Tuhan memberitahukan kepada Henok rencananya untuk menyelamatkan semua manusia. Nah, kata Tuhan memberitahukan kepada Henok untuk menyelamatkan semua manusia. Kak. Nah, lalu Henok menceritakan pesan Tuhan ya kepada semua orang agar bertobat dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, Henok memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya kepada semua orang bahwa Tuhan itu ada dan dia semua orang itu agar percaya kepada Tuhan ya adik-adik. Lanjut. Ketika Henok berumur 365 tahun, Tuhan berbicara kepada Henok. Lanjut, Kak. Tuhan mau mengangkat Henok ke surga. Henok sangat gembira sekali. Wow, hebat sekali ya. Henok bisa terangkat ke surga karena kebaikannya kepada Tuhan dan dia suka memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Lanjut, Kak. Lalu orang baik dan orang jahat di bumi sedang bingung kemana Henok pergi. Karena Henok
terangkat ke surga. Mereka bingung mencarinya. Lalu mereka ingat pesan Henokh. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Henokh pernah berpesan kepada semua orang ya, kalau kita mentaati firman Tuhan, kita akan diselamatkan. Dan kita bisa masuk surga. Nah, adik-adik, di sini cerita tentang Henokh. Nanti ya Kak evaluasinya. Jadi cerita tentang Henokh. Henokh ini memiliki arti nama yang patuh. Nama Henokh itu patuh. Adalah keturunan ketujuh dari Adam dan Hawa ya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita Henokh ini? Yang pertama, ia hidup memiliki iman kepada Allah. Nah, Henokh ternyata orang yang beriman adik-adik. Dia percaya bahwa Allah itu ada. Dia rajin berdoa, dia rajin memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang ya, seperti cerita yang digambar tadi. Dan Henokh mempercayai firman dan janji-janji Allah. Nah, apa janji Allah? Tadi Henokh terangkat ke surga ya karena kebaikannya. Dan Henokh suka memberitahukan kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan. Dia bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu baik dalam kehidupan Henokh karena dia orang yang taat, orang yang tekun. Henokh ini orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Henokh ini orang yang suka menuruti firman Tuhan. Dan Henokh orang yang rajin berdoa juga. Dan Henokh menganggap Allah itu ada dalam kehidupannya. Henokh suka bergaul dengan Allah. Dan Henokh di sini kita baca ayat kelima tadi. Ibrani 11:5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, Allah menghormati sekali dan menghargai ketaatan Henokh. Sehingga karena imannya, Henokh terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Wow, hebat sekali ya Henokh. Nah, adik-adik, Henokh itu tidak merasakan sakit-sakitan, dia tidak merasakan penderitaan seperti yang sekarang ya. Banyak orang yang sakit di rumah sakit, tapi Henokh tidak. Dia langsung terangkat ke surga tanpa mengalami kematian ya. Perbuatan baik Henokh, Tuhan sangat sayang kepada Henokh. Dan Tuhan menghormati dan menghargai ketaatan Henokh. Sehingga ia bisa naik ke surga. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Henokh? Oke, semua kita mau ya. Henokh tadi orang yang taat, orang yang patuh, rajin berdoa, suka mendengarkan firman Tuhan, dan suka bersaksi. Nah, adik-adik yang rajin sekolah minggu, adik-adik boleh bersaksi kepada teman-teman sekolah hari Minggu, kepada teman-teman di sekolah juga. Ayo kita rajin sekolah hari Minggu. Ikuti via Zoom gitu. Kalau yang nggak sempat ikut sekolah minggu, itu ada di YouTube ya. Sekolah hari Minggu Gereja Sinar Kasih tanggal berapa gitu. Pasti ada disimpan di YouTube ya, ibadah kita. Yang nggak sempat sekolah hari Minggu, adik-adik boleh memberitahukan buat teman-teman yang lain. Yang mau bergabung juga setiap pagi hari Minggu juga boleh ya adik-adik. Itu juga kebaikan adik-adik. Seperti Henokh, rajin bersaksi, rajin memberitakan firman Tuhan, dan rajin memberikan kabar baik tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kakak mau tanya di sini. Coba buka sound-nya ya. Kak Sonia, siapa yang mendengarkan cerita tadi pasti dia bisa menjawab ini.
Yang pertama, siapa nama tokoh yang diceritakan tersebut? Henok. Hah? Henok, Kak. Oh. Yang kedua, mengapa Henok berangkat ke surga? Karena iman mentaati perintah Tuhan. Iya, karena iman, karena mentaati perintah Tuhan. Apalagi? Karena Henok rajin berdoa juga ya, taat, patuh. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Apa yang pelajari yang diambil dari cerita Henok? Harus beriman dan taat kepada Tuhan. Bentar ya, Rey, harus beriman, Rajin berdoa. rajin berdoa. Apalagi? Kakak yakin adik-adik di sini pasti punya banyak teman ya. Punya banyak teman di Taat sekolah. akan firman Tuhan. Iya. Minggu depan kakak mau adik bawa temannya Yaju. Bawa anu Kak. Adik-adik dengar suara kakak di sini? Nah, siapa yang minggu depan mau ajak temannya satu orang untuk ikut sekolah hari Minggu? Bibi sana. Ada Gaby. Oh, datang ke Bibi. Di rumah. Adik-adik, dengar suara kakak. Siapa yang minggu depan mau ajak temannya satu orang? Mau berbagi link via Zoom kita. Kita sekolah minggu bersama-sama. Saudara, boleh. Adik, kakak, dimanapun juga boleh. Siapa yang mau? Angkat tangan. Boleh sih. Tahu ya, saudaranya, siapapun yang mau ikut sekolah hari Minggu bersama-sama ya. Untuk minggu depan, boleh ada tuh di grup SAM Sinar Kasih. Ada linknya, boleh mengajak teman-temannya yang mau bergabung sekolah hari Minggu ya. Oke? Mana suaranya adik-adik kakak nih? Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk aktivitas, kita mau berdoa dulu. Berdoa syafaat. Ada yang mau didoakan nggak adik-adik? Yang berulang tahun apa boleh kita doakan? Ada? Kakak-kakaknya juga boleh. Sebelum kita hidupin soundnya ya. Yang mau minta didoakan. Semuanya sehat ya dalam lindungan Tuhan. Minta didoakan Kak, adik-adiknya yang kemarin sudah naik kelas Kak, biar di kelas yang baru makin pintar, makin rajin lagi Kak. Oke. Ada lagi? Yang ulang tahun bulan ini Kak. Oke. Yuk kita berdoa. Kalau sudah Kades? Adik-adik ada? Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa, doa syafaat ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh mendengarkan cerita dari firman-Mu, yaitu tentang Henok. Ajarlah kami Tuhan seperti Henok, orang yang taat, orang yang beriman, orang yang patuh, orang yang takut akan Tuhan, dan rajin berdoa. Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap kami, sekolah Ibu Gereja Sinar Kasih.
Engkau berkati juga program pelayanan, seksi pelayanan anak, khususnya di Gereja Kasih Tuhan, baik guru-guru sekolah minggu, materi, dan petugas-petugas lainnya. Tuhan berkati setiap kami, terlebih juga anak-anak sekolah hari Minggu. Tuhan, Engkau berkati anak sekolah minggu kami, Tuhan, setiap minggu semakin banyak bertambah yang ingin bergabung ibadah bersama-sama. Tuhan, juga jika anak sekolah minggu boleh kelas, kami sangat bersyukur dan kita atas penyertaan Tuhan, karena anak sekolah hari Minggu naik kelas, dan Tuhan, kelas yang baik ini kami serahkan agar mereka lebih lagi belajar, lebih pintar, dan rajin membuat tugas, dan juga mereka semangat meskipun sekolah melalui via tidak mengulang semangat mereka untuk pintar, untuk rajin belajar, dan mereka rajin untuk menggapai, meraih cita-cita mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya hidup kami di dalam Tuhan, Tuhan selalu menyertai setiap langkah dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah hari Minggu yang boleh berulang tahun di bulan ini dan bulan depan. Kami berdoa semoga pertambahan usia juga diberkati Tuhan, tumbuh kembang, dan kami serahkan kesehatan, kekuatan mereka di dalam Tuhan. Tuhan selalu menyertai hari lepas hari kehidupan mereka. Tuhan, Kau berkati juga setiap kami yang mengikuti sekolah hari Minggu saat ini, Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami, biar kami rajin sekolah minggu, dan kami mentaati firman Tuhan, seperti yang diceritakan Henok. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yaitu satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam aktivitas ya. Oke, silakan Kak Pempem. Oke, adik-adik, luar biasa sekali ya cerita tadi dari Kak Yumila, bahwa karena iman dan ketaatan Henok kepada Allah, ia berkenan kepada Allah, ia diangkat ke surga. Wah, luar biasa sekali ya. Gimana kalau kita sekarang, kalau kita beriman, apakah kita langsung terangkat ke surga? Oke, adik-adik, kita mau aktivitas. Sediakan aktivitasnya. Kertas HPS putih. Siapa punya kertas HPS putih, spidol hitam atau spidol warna? Spidol hitam atau spidol warna? Lebih baik kalau ada spidol warna. Kemudian satu lagi, ada penggaris. Sediailah ada 3 bahan, ada kertas, ada spidol, ada juga penggaris. Nah, jadi hari ini aktivitas kita banyak menulis ya. Jadi bagi adik-adik yang nggak bisa nulis nih, bisa dibantu oleh orang tuanya atau oleh kakak-kakaknya. Oke, lanjut Kak. Nah, adik-adik. Nah, bisa tuliskan yang pertama, langkah pertama, tuliskan iman yang hidup dan bertumbuh di sininya, di atas. Ini adalah salah satu tema kita ya, tema sekolah minggu kita bulan ini.
Ini nih cepat rusak mata. Iman yang hidup dan bertumbuh. Sudah. Oke. Jangan, Dek. Siapin dulu, Dek. Tuh tulisan tema iman yang hidup dan bertumbuh. Iman yang hidup dan bertumbuh. Oh itu ya Pak. Pakai apa? Nggak tahu nih pakai apa, katanya Nadrin gitu nulisnya pakai apa? Pakai kertas. Kak, pakai kertas. Ada spidol atau spidol warna, spidol hitam juga boleh. Kemudian sediakan penggaris. Tuliskan di atasnya sini, iman yang hidup dan bertumbuh. Ada yang sudah? Valentina, wes sudah, hebat. Ada lagi yang sudah? Ada Tio. Tio, mana Sarno? Pakai pensil warna. Pakai ini. Oh, Pakai ini, Kak. ini tebal. Nggak mau ibadah dia. Ada yang nggak mau ibadah? Jangan ini Bang Dika. Ada yang sudah nulis? Ada yang sudah nulis temanya? Ada sudah nulis. Mewarna loh, Pak. Apakah sudah semua? Oli sudah. Iman yang hidup dan bertumbuh. Kembang. Kembang api. Kembang api. Tengah-tengah zaman. Ini Kak, berapa nih? Garis. Itu nanti di garis. Kemudian yang kedua, buat garis tengahnya adik-adik. Oh, Pakai yang penggaris keduanya ya. garis tengah katanya mah. Tengah. Kemudian buat garis tengahnya. Nanti ikannya nanti. Nah, sini ah. Bisa. Yang hitam tuh apa? Ada yang sudah membuat garisnya? Ya, yang kayak lele tuh. Yang kayak lele-lele enggak mati. Dan bertumbuh. Mana aja di sana? Oh, sudah. Buat garis tengah di tengah-tengah kertasnya. Pakai penggaris ya, garisnya biar nggak bolak-balik. Belok-belok garisnya. Belok. Oke, baik. Tio sudah. Mantap, Tio. Yang lain? Ada yang lain? Penggaris. Abang, ya abang nih, abang. Oke, selanjutnya Kak. Wih, banyak nih. Kemudian tulis poin-poinnya adik-adik. Tulis 5 roti dan 2 ikan. Sebelah kirinya Coba ada di dilihat. bawahnya Kain dan Habel. Nah, Kemudian yang ketiga ada Ya, jangan. dia ini apa? dikaruniai seorang anak. Kemudian ada yang keempat, Henok terangkat ke surga. Nah, ini adalah 4 tema, 4 cerita selama bulan Juni ini ya. Minggu pertama ada cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Kemudian ada minggu kedua, itu ada tentang Kain dan Habel. Kemudian yang 3 tentang Abraham dan Sarah, yang dikaruniai seorang anak yang namanya Ishak. Kemudian minggu yang terakhir bulan Juni ini, hari ini, itu adalah Henok yang terangkat ke surga. Bisa. Orang kedepan ngomong pulang. 2 ikan, anu coret itu. Tulis 2 ikan. Kalau sudah nulis di sebelah kirinya, ada di sebelah kanannya juga. Tulis di sebelah kanannya, ada beberapa poin di situ.
beriman dalam memberi persembahan kepada Tuhan, kemudian ada beriman dalam mentaati perintah Tuhan, beriman dalam janji Tuhan, dan beriman dalam memberi walau kekurangan. Ada yang sudah nulis di sebelah kirinya? Belum. Aku masih baru nulis yang sebelah kanan. Kalau ada yang sudah nulis di sebelah kiri, tulis lagi di sebelah kanannya. Ya. Ini besar. Ini kan cukup aja. Kades sudah tulis. Wah, Kades hebat sekali, Kades. Bantu adik-adiknya, Kades. Yang belum. Dengan kekuatan dunia maya, Kades. Udah jadi ya. Dikaruniai. Gimana sih cara keluar ini? Aku masukin lebih dalam gitu. Kenapa ini lepas? Kalau sudah nulis di sebelah kirinya, tulis di sebelah kanannya. Ada beriman dalam memberi persembahan. Dan lain-lain. Kalau ada yang capek nulis, boleh istirahat sebentar. Habis itu nulis lagi. Karena kita banyak nulis ya hari ini. Oke, Holly. Tulis lagi sebelah kanannya, Holly. Deh, Holly. Mantap. Stop. Aku lagi selesai. Punya aku. Wah, mantap, Tio. Ya, 3 aku lagi ini punya Tio. Terus di depan kanan. Haha, kah ini kah sudah enak. Ini waktu yang mendesak enakah kalau jahat baru berkecil ini jangan kayak gini tulisannya ada hal besar kecil besar. Kalau besar besar semua, untuk kecil kecil semua. Itu terang tidak itu kecil ya semua gitu orang. Nah, Kak Yumila sudah. Bantu adik-adiknya, Kak. Yang belum. Sambungannya terangkat.
Suka. Harus ketemu lagi dong. Sudah selesai, Kak. Siapa yang sudah selesai? Sudah. Kecil orang belakang. Terus Yang sudah beriman. selesai tunggu dulu ya. Kita tunggu kawan-kawannya yang lain. Jangan kamu belakang. Cepat kan? Oh, bisa. Cepat-cepat ya nulisnya supaya terus tapi Beriman. Emang nomor Sini jatuh terus. dalam Hmm. membeki. Aku selesai. Member. Ray sudah selesai, mantap. Tunggu dulu ya Dea, tunggu yang lain, kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang keluar airnya. Udah kelamaan kamu tekan. Jadi bocor ya. Mama dikte untuk kamu. Semua direct. Masuk. Ya tidur diundang kayak gitu mau. Sampai mau ngasih tuh. Ini apa? Baru. Sembahan. Depan. Ya cukup aja ini. Kedua. Beriman. Beriman. Mentaati. Nah, tapi sini dulu, mah. Ini sambung di bawah, kalau. Perintah. Tambah. Taat. Kalau potong kayak gini tadi nggak bajahan di bawah gitu harusnya tadi. Ya udah sudah. Perintah Tuhan. Perintah. Yang sudah tunggu kawan-kawan yang lain ya. Bersembah. Sambil dihias anunya, kertasnya tadi. Boleh dihias, kasih gambar apa gitu. Gambar bunga, gambar pohon-pohon, biar aktivitasnya bagus. Beriman. Beriman dalam janji Tuhan tuh huruf besar ya, Tuhan. Kecil besar Beriman dalam Sudah, Kak. Member. Yang sudah boleh sambil digambarkan dengan gambar apa? Gambar bunga boleh. Gambar manusia juga boleh. Dihiasi ya, biar bagus. Kekurangan di bawah. Kekurangan. Ya, dihiasi.
Pocket tuh. Sudah juga jadi penggaris. Kamu tuh awalnya Oke, adik-adik, apakah sudah semua? Belum. Ada yang belum. Sebentar lagi, Kak. Iyalah. Oke, kita tunggu ya. 2 menit. Nah, kalau adik-adik ada yang sudah, kemudian selanjutnya, Kak, ada contohnya cara mengerjakannya, adik-adik. Nah, misalnya ada 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik kasih garis di mana yang cocok dengan yang di sebelah kanannya. 5 roti dan 2 ikan kemarin, cocoknya di mana ya? Apa beriman dalam memberi persembahan kepada Tuhan, atau beriman dalam mentaati perintah Tuhan, beriman dalam janji Tuhan, atau beriman dalam memberi walau kekurangan? Cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini contohnya adik-adik. Tapi ini contoh yang salah ya, jangan diikuti. Sebelumnya, Kak. Nah, silang ini itu. contohnya. Oke, itu. Dilihat itu ke mana arahnya. Kalau ke sini, ini dia. 5 roti dan 2 ikan itu cerita tentang apa? Tentang seorang anak kecil yang mana? Seorang anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus memberkatinya untuk memberi makan orang banyak, 5.000 orang. Hebat sekali ya, anak kecil, sama seperti adik-adik. Itu 5 roti dan 2 ikan, masuk ke bagian mana dia? Garisnya? Apa ke yang pertama, yang beriman dalam memberi persembahan kepada Tuhan? Atau yang kedua, yang keempat, beriman dalam memberi walau kekurangan? Keempat. Keempat. Tuhan Ada yang sudah? Buat garis hubungnya. Oke, next, Kak. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, langsung ada nomor 2 tuh. Ada Kain dan Habel juga. 5 roti dan 2 ikan. Itu 5 tahun kelima turut besar. padanannya adalah beriman dalam memberi walau kekurangan. Kemudian Kain dan Habel, buat garis hubungnya ke yang paling pertama. Beriman dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan apa kemarin ceritanya? Persembahkan buah-buahan ya, sayur-sayuran. Kemudian ada Habel juga memberikan darah. Selesai, Kak. Berikan darah dari anak kambing domba. Weh, mantap, Rey. Sudah, Rey? Yang ketiga lagi, Rey. Abraham dan Sarah. Sudah semua, Kak. Mantap. Belum. Boleh ditunjukkan? Next, Kak. Nah, benar nggak jawabannya, Rey? Abraham dan Sarah dikaruniai seorang anak, itu pasangannya beriman dalam janji Tuhan. Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah, buat garis hubungnya ya. Sudah. Aku dah, Oke. Kak. Aku dah, Kak. Oke, mantap. Ada yang salah, kalau ada yang salah boleh dibenerin.
5 roti dan 2 ikan itu padanannya paling terakhir, beriman dalam memberi, wala kekurangan. Kemudian Kain dan Habel. Guys, Beriman. udah Kak. Oke, mantap, Ois. Oke. Yang terakhir, Kak. Henok terangkat ke surga berarti beriman dalam mentaati perintah Tuhan. Ada yang sudah menggaris 5 mana? menggaris dengan benar? Wih, mantap punya Holly. Jangan kena ini. Terus ya, Ini kesini paling bawah. Ada yang sudah? Kalau sudah boleh ditunjukkan ke kamera biar adik-adik yang lain boleh lihat. Kawan-kawannya yang lain boleh lihat. Bikin kamera biar lebih kamera. Valentina sudah. satu arah bujur-bujur. Bujur-bujur jangan kayak urung. Aku dah Kak. Pakai warna kuning. Bagus Kak. Cerah ya gambarannya. Ini jalan. Nah, adik-adik, kalau ada yang belum boleh screenshot anunya layarnya biar nanti dibuat di rumah setelah minggu kita berakhir. Nah dia ini kemana? Arah gimana? Oke, adik-adik, sekian aktivitas kita. Nanti lagi ya dilanjutkan setelah ibadah sekolah minggu. Kalau sudah, boleh aktivitasnya dikirimkan ke nomor kakak-kakaknya atau dikirimkan melalui grupnya masing-masing. Grup kelas tengah, grup kelas kecil, kelas besar, dan tunas remaja. Oke? Oke, silakan Kak Yerita. Oke, terima kasih Kak Pempem aktivitasnya. Adik-adik bisa perlihatkan kertasnya ke layar biar kakak screenshot. Hebat ya adik-adik semuanya bisa mengerjakan. Arahkan kertasnya ke layar, mukanya terlihat sedikit. Oke, kakak hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita sebelum menutup ibadah kita, kita akan menyanyi muji Tuhan dengan lagu yang berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Nah, itu di mana? Di sini. Kita memuji Tuhan bersama-sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Digunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Yeay. Oke. Kakak ingin mengumumkan bagi adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, nanti boleh mengumpulkan persembahannya ke depan pastori, masukkan ke dalam amplop, ditulis SHM GSK seperti itu ya. Tulis juga namanya kalau mau.
Dan untuk aktivitas yang belum selesai nanti bisa difoto, bisa dikirimkan ke dalam grup, nanti akan kakak kumpulkan. Terima kasih untuk firman Tuhannya dibawakan Kak Yumila dan aktivitas KPMPM. Sekarang doa penutup oleh Kak Yolanda. Silakan Kak Yolanda. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk mengakhirinya. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu pagi hari ini menjadi pedoman bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi kebesaran iman kami juga di dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, anak-anak-Mu, melanjutkan segala perjuangan di dalam di sepanjang kehidupan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, bimbing sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat adik-adik, buat Valentina, Gracia dan Nadia dan adik, Tio Sano, dan kemudian Judika, Driel dan adik-adik, Adila, Holly, Joyce, Kezia, Alta, Joshua, Anya dan Filia, Aglen, buat Kak Novita Inara, untuk Ibu Yuli Melati yang sudah bergabung, dan Bella, dan ini siapa namanya? Menggunakan Vivo 1904. Terima kasih adik-adik. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan, selalu sehat, dan semangat untuk aktivitas, dan bergabung lagi untuk minggu depan ya, sekolah minggunya jam 7. Dadah. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Boleh live. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Selalu semangat. God bless you tuh adik-adik semua. Yuk, let me. Untuk kakak-kakak boleh bertahan. Dadah, boleh live adik-adik. Jadi Kadriel, Jenny. Udah kayaknya. Adila. Bella. Bella? Oh, sudah. Oke, stop record kakak boleh?